nih ke sini. Lagi ngapain nih kira-kira? Ya, hari ini kebetulan lagi pinstripe si Tanky depan belakang punyanya FXE. FXE itu apa? FXE itu mesinnya shuffle head. Dia tuh laksiran tahun 73. Nah, si Tanky-nya ini kan semuanya di repaint ulang. Cuman si tulisan Harley Davidson-nya yang punyanya minta jangan di repaint ulang, tapi di restore. Nah, jadi di restore itu apa? Di restore itu adalah memperbaikin aja, diperbaiki. Jadi beberapa sudut-sudut yang rusak itu diperbaikin dengan teknik koas begitu. Nah, di Harley Davidson FXE ini kalau si line ini nih, line di spakbor sama Tanky ini dia koas asli pinstripe, kecuali tulisan Harley Davidson-nya dia pakai dekal. Nah, cuman karena tidak mau diacak-acak, pengen di restore, jadi akhirnya ditimpa pakai cat aja, pakai koas begini, teman-teman. Ya, alat-alatnya, nah ini yang dipegang ini namanya brush atau koas lettering. Jadi brush atau koas lettering ini ada banyak banget nih. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini. Ini jumlahnya saya ada puluhan ya. Jadi nanti ada ukuran yang gede, yang besar sampai yang kecil gitu ya, lengkap di sini. Ini gunanya untuk lettering. Jadi lettering itu apa? Lettering itu untuk ya kayak tulis-tulisan begini lah, untuk bikin-bikin font atau untuk bikin-bikin gambar juga bisa. Nah, di sini tuh macam-macam nih. Saya punya koleksi macam-macam. Terus nanti di sini ada koas lettering tuh sampai ada yang saya punya yang sampai segede gini nih, teman-teman. Nah, gede banget kan. Ini produknya MacBrush Amerika. MacBrush Amerika. Ini gede banget. Di sini rata-rata kuasnya mereknya apa udah pada dijelek karena apa? Karena jam terbang, asik. Jam terbang karena sering dipakai jadi rusak begitu, dan sudah menghasilkan pundi-pundi cuan yang sangat besar pastinya. Jadi ya udah pada rusak. Tapi yang pasti sih gini, mengenal pertama kali sejarah saya belajar pinstripe itu dari tahun 2006. Jadi pertama kali saya bikin bengkel yang Sigar itu, di situ juga pertama kali saya belajar teknik pinstripe dari internet. Karena saya tidak memiliki guru, karena saya otodidak pure murni dari internet, karena zaman dulu cari informasi itu ke warnet. Nah, dari internet itu saya punya referensi atau influencernya saya lah. Jadi tertarik dan suka mempelajari teknik pinstripe itu karena emang basic saya dari kecil juga suka menggambar. Jadi basically punya bakat menggambar. Belajar apapun itu yang kaitannya dengan art, seni menggambar pasti tidak akan sulit-sulit juga, tinggal diasah lah begitu. Dan saya tertarik dengan waktu itu sebagai kiblatnya saya itu waktu itu ada Fondats. Jadi Fondats itu adalah bapaknya pinstriper dunia. Jadi dia itu pertama kali, kalau saya tidak salah ya, memperkenalkan pinstripe tersebut di era tahun 60-70-an. Jadi di tahun-tahun segitu Fondats itu dia bikin seni pinstripe itu hanya di beberapa kayak lukisan, ornamen-ornamen gitulah, belum ke media motornya. Dan di situ ada Fondats, terus turun temurun, akhirnya karena kalau si Fondatsnya sendiri sih bentuk fontnya begitulah ya. Bukan bentuk font, bentuk si pinstripe-nya begitu. Jadi gaya-gayanya dengan ciri khas Fondats pada zamannya. Nah, bergulirnya zaman di eranya tahun 80-90, di situ muncullah dua artis pinstriper. Ada Alan Johnson namanya, yaitu yang punya merek MacBrush ini namanya Alan Johnson, Amerika. Satu lagi Kafka. Jadi Kafka sama Alan Johnson ini adalah regenerasi penerus setelah Fondats. Nah, jadi Fondats itu buat teman-teman kan taunya brand aparel. Nah, enggak. Jadi dia awalnya bukan sosok seorang memiliki brand aparel, tapi sosok seorang seniman yang kerjaannya tuh, jadi dia bukan pelukis yang ngegambar gimana, dia ngelukis tuh, dia bikin sign ataupun bikin lettering, dan dia ngegambar-gambar teknik pinstripe itu kerjaan seni yang emang pure terinspirasi oleh siapa, pure hasil karyanya dia. Nah, baru dari generasi itu putus,
nyambung lagi di eranya 80 akhir 90-an lah. Nah, nyambung lagi. Ada lagi sosok dua terkenal dari Amerika itu yang saya tadi sebutin, yaitu Alan Johnson, si pemilik merek brand Mac Brass, sama salah satu lagi Kafka. Nah, Kafka ini punya brand juga, punya koas. Ada saya koasnya di sini Kafka. Nah, Kafka kayak gini koasnya. Dia short body, bodinya short. Nah, ini buat teknik-teknik pinstripe ala Kafka, squirrel namanya. Nah, ini enak banget. Jadi kalau yang sudah terbiasa pakai kuas ini lebih cenderung bukan pemula. Ini harus profesional karena susah banget makanya. Kelasnya saya yang sudah megang kuas belasan tahun aja, kadang-kadang kalau teknik catnya kurang pas, karena dalam teknik pinstripe itu kekentalan cat itu sangat berpengaruh ke lining si kuasnya, baik itu nanti tarikan panjangnya, pendeknya, nanti dia muternya, apanya, squealnya, apa titik bangnya itu berpengaruh. Jadi cara teknik mencampur si cat ini baik dari si sebut aja kita paling gampangnya mudahnya thinner ya. Dari thinner sama si catnya ini susah teman-teman, nggak semudah yang dibayangkan. Jadi kalau kekentalan nanti bakal tidak maksimal, terlalu encer juga tidak maksimal. Jadi itu adalah ada jam terbangnya lah. Nah, kenapa disebut jam terbang? Nanti balik lagi tidak bisa saya kasih tahu kekentalan sekian, tidak bisa. Nanti balik lagi ke tangan-tangan si artis pinstripernya itu sendiri. Jadi beda-beda. Ada yang emang sukanya kental, sama yang enggak. Balik lagi, cuman rata-rata sih umumnya secara general dia tidak bisa kental banget karena nanti si kuasnya bakal nggak enak nariknya. Nah, dari tadi ngebahas koas kan ada punyanya Mac Brass, Kafka, banyak banget. Terus di sini nih ada punyanya Mac Brass juga, ada Kafka juga. Nah, nih Mac Brass gede banget. Ini buat lettering nih. Bikin font gede enak banget. Ini yang paling gede ukuran segini ya. Ukuran size berapa lupa lagi. Size gede lah pokoknya, enak banget buat bikin tulisan gede. Ini juga ada produk lokal dari teman kita ya, dari si brandnya Rolly Monkey. Ini ada 1, 2, 3 ini gitu. Ini produk lokal Bandung Pride. Dari semua kuas ini, kenapa sih harus banyak? Ya itu, kalau pengen jadi profesional pinstriper harus banyak karena toolsnya banyak banget toolsnya. Kayak ini nih, ini kan kayak kayak penghapus gini. Nah, ini emang penghapus gunanya nanti untuk ngapus si line-line yang kalau belepotan atau kurang rapi. Nah, ini bukan dapat bikin, ini tuh masih ada mereknya tuh. Seri Jerman tapi ini bukan Amerika, seri Jerman, Mac seri Jerman, seri 2240. Nah, ini Mac Brass. Dan kuas-kuas begini harganya mahal teman-teman, harganya mahal. Kalau beli setnya udah jutaan harganya, mahal. Makanya tapi worth it. Karena apa worth it? Karena kuas ini awet kalau kita ngerawatnya bener. Jadi kalau yang punya kuas-kuas bener pasti kalian akan dedikasi untuk merawatnya tinggi banget. Karena kalau tidak dirawat dengan baik, nangis darah kalian. Harganya mahal. Harganya ada yang bisa sampai jutaan satu bijinya ya. Jadi mahal banget. Karena ini adalah kalau untuk yang kalau kayak saya pribadi sih investasi ya, karena modalnya berapa dikeluarin ya, dengan 1 kali kerjaan 2 kali kerjaan juga nanti ketutup sebenarnya, gampang. Jadi kalau udah jadi pinstriper yang udah punya nama mah gampang banget sebenarnya. Cuman emang modal awalnya mahal banget. Terus kayak kotak-kotak ini, nah kotak-kotak ini juga bikinan punyanya Mac Brass. Jadi bukan lokal, ini Mac Brass semua. Nah, apalagi setelah kuas? Kuas udah cat nih, kita masuk ke catnya. Ada cat khusus nggak yang biasa Mas Franky pakai? Nah, cat beda-beda material mungkin, beda juga catnya ya? Ya. Bisa dijelasin juga? Ya, betul. Catnya kebetulan kan gini. Kalau di zamannya dulu saya belajar, cat tuh saya pakai impor, saya pakai one shoot namanya. Dulu banget. Nah, ini satu peninggalan cat yang masih tersisa, belum dibuka, jadi istilahnya nos. Barang nos ini warnanya putih, belum pernah dibuka, sisanya sudah dibuka semua dan udah banyak habis ya. Nah, one shoot ini mahal teman-teman. Ini karena barang impor dari Amerika, satu kaleng gini bisa 300-an satu biji ya, kecil ini, yang seberapa 300 ribuan satu. Jadi apalagi kalau kita mau ngelengkapin semua warnanya gitu ya, ngeluarin duit hampir 5 juta untuk beli catnya doang. Mahal banget. Nah, zaman dulu kenapa mahal? Karena zaman dulu saya pengen belajar kan totalitas ya, apapun itu harus totalitas. Jadi makanya teman juga kalau mau bisa dalam hal apapun harus totalitas. Baik itu beli alatnya, beli catnya, beli apa totalitas. Karena zaman dulu udah nggak ada lagi
barang-barang brand kayak zaman sekarang. Nah, saya belajar bicara dulu yang dulu-dulu ya, yang dulu-dulu. Nah, yang dulu itu saya harus ngemodal cat one suit Amerika, dan setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dipelajari, oh ternyata enamel. Enamel tuh apa? Enamel tuh sebenarnya setelah diulik-ulik sekian tahun, hampir 7 tahun, 8 tahun, oh ternyata enamel. Oh, enamel tuh ternyata tidak jauh dengan kalau di kita tuh cat ini bukan cat pagar, sorry. Cat besi, ya cat besi pagar. Jadi kalau pernah dengar mereknya, saya sebutin aja nggak apa-apa ya. Lokal pride banget Indonesia itu adalah Kuda Terbang. Nah, Kuda Terbang itu kan cat zaman dulu banget, jadul, yang suka dipakai buat ngecat pagar, ngecat kusen gitu, yang gitu-gitulah. Nah, itu enamel. Jadi pada waktu itu barulah nyadar, oh ternyata enamel tuh ini ya. Jadi sebenarnya bukan keliru ya, karena emang awalnya pengen totalitas, ternyata akhirnya sekian tahun belajar, oh enamel tuh Indonesia juga ada, punya brand sendiri gitu banget. Jadi karena kalau cat Duko itu ada NC sama PU itu pakai thinner. Nah, kalau cat enamel tuh pakai terpentin, jadi si minyaknya juga udah beda, aditifnya udah beda. Nah, kalau jadi ada plus minusnya lah si antara cat Duko dan cat enamel itu. Setelah berkembangnya zaman, adalah brand-brand lokal yang muncul di Indonesia. Salah satunya ada punya temen yaitu Rolly Monkey. Nah, si Rolly Monkey ini dia bahan dasarnya enamel. Jadi sekarang udah nggak usah perlu ribet-ribet lagi cari yang impor beginilah, udah pakai lokal aja. Jadi kalian bisa pakai Rolly Monkey ataupun enamel yang tadi saya sebutin, bisa pakai Kuda Terbang, Avian, atau ya itulah pokoknya cat enamel, yaitu kalian nanti bakal untuk detailnya kalian bisa di Google apa itu perbedaannya enamel dengan cat Duko atau NC atau PU. Nah, di situ. Nah, dari beberapa ragam cat ini jadi ada plus minusnya. Kalau saya lagi ngerjain ini kan ada media di atas varnish yang nantinya, jadi ini tuh sebenarnya udah di varnish lalu di amplas. Nah, nanti di koas begini lalu di varnish lagi, ada di amplas lagi. Nah, biasanya kalau saya sudah terbiasa dengan kebiasaan untuk meminimalisir rusak atau cepatnya, kalau di varnish di amplas ini saya biasanya menggunakan cat PU. Jadi ini cat PU, makanya ini botolan yang nggak ada merek, ini catnya PU. PU maunya apa mereknya terserah, yang penting PU. Kalau saya di sini semua sudah dengan pakai merek yang sudah berlangganan ya. Jadi intinya kalau mau cat PU silakan PU, kalau mau NC pakai NC boleh. Cuman saya saranin kalau varnish kan zaman sekarang kan semua bagusnya menggunakan PU ya, jarang menggunakan NC gitu. Kalau NC mah mungkin buat furnitur atau apa-apalah. Kalau untuk motor-motor kan semua pakai PU. Jadi alangkah baiknya cat yang untuk nanti digunain juga kalau buat teman-teman yang mau belajar atau pengen belajar atau yang sedang lagi belajar, pakai catnya cari aja yang PU lagi. Jadi agar meminimalisir setelah ditimpa varnish lagi ataupun naik di atas varnishnya tuh nggak crack, nggak pecah. Nah, itu yang nanti jadi problem atau masalah, karena saya sering banget dulu lagi belajar ngalamin hal seperti itu, sampai detik ini juga kadang-kadang ngalamin, kadang-kadang lupa. Oh, akhirnya saya pakai cat enamel di atas varnish. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi kalau naik di atas varnish lebih baik pakainya varnish yang sudah diamplas. Jadi harus digarisbawahi, sudah di varnish, di amplas, di koas, di pinstripe, lalu di varnish lagi. Nah, itu baiknya menggunakan cat PU. Nah, kalau kita naik di atas varnish, seandainya kita punya helm yang udah di varnish atau tangki yang udah di varnish, nah di pinstripe tanpa harus di varnish ulang. Nah, itu wajib menggunakan enamel. Wajib. Karena apa? Karena enamel itu dia catnya itu berbahan dasar seperti karet. Enamel itu secara bahasa ilmiahnya saya nggak paham. Jadi dia punya berbahan dasar seperti karet, karena keringnya enamel itu bisa 3 kali 24 jam. Jadi 3 hari baru kering. Nah, jadi bukan nguas kayak pakai PU ya. Kalau PU mah hitungan menit juga ditarik set 5 menit dia udah kering. Mau diapa-apain juga kering banget loh, kayak ini kering. Nah, kalau enamel enggak, kering sempurnanya benar-benar 3 kali 24 jam. Jadi 3 hari. Paling cepat tuh 2 hari paling cepat. Kalau 1 hari nggak akan kering, dia masih cepel.
Jadi kalian boleh buktiin lah cat-cat pagar juga kalau pakai enamel mah dia cepel aja, sehari 2 hari bisa 3 hari malah. Kadang-kadang kalau ketebalan bisa lebih malah. Nah jadi ada plus minusnya. Jadi kalau naik di atas vernis yang sudah finish, yaitu yang sudah benar-benar kayak helm, media mau motor pun apa itu intinya udah finish lah ya, atau mau di ornamen kayak mau di handphone, di kacamata, itu gunakan enamel karena kekuatannya karena ada berbahan dasar seperti karet, seperti ya, dia lebih kuat untuk nempel di atas permukaan yang nanti tanpa di finishing ulang, dia lebih kuat. Beda dengan cat PU, kalau kita naik di atas vernis yang sudah jadi atau ornamen udah jadi apa PU itu rentan untuk retak, untuk pakai kuku juga retak ya. Nah, kalau enamel nggak kuat. Emang bukan ada plus, bisa disebut plus minus, bisa juga istilahnya ada emang triknya. Jadi triknya tuh ada kalau untuk naik di atas vernis yang di amplas sama yang udah finishing. Kalau plus minusnya sih ya itu, kadang-kadang saya suka, menurut pengalaman saya ya sampai detik ini gitu. Kadang-kadang saya lupa ini udah di amplas, saya naikin pakai enamel. Enamelnya kan kadang-kadang aditifnya kan apa ya, belum bagus lah menurut saya, belum bagus. Kalau yang lokal belum bagus. Ya mau dibilang gimana lagi juga beda dengan si OneShoot ya. Karena OneShoot setahu jam terbang saya pakai OneShoot di atas vernis yang mau diamplas, diajar kering normal. Jadi 1 hari juga kering bagus. 1 hari tuh kering. Enamelnya OneShoot kering. Terus dihajar pakai vernis juga diem. Jadi diem, nggak akan terjadi crack, pecah atau gimana enggak. Karena sudah melalui lab uji coba yang emang dia kerjasama dengan pabrik cat terkemuka dunia, namanya Custom Color. Jadi pakai K semua, Custom Color, pakai K Color. Nanti boleh teman-teman buka di Google Custom Color. Dia itu pabrikan brand terkenal cat dunia ya. Jadi namanya udah keren banget karena secara produk dia bikin beberapa warna-warna yang eye-catching pertama kali di dunia. Jadi Custom Color itu kerjasama dengan ini, jadi makanya match banget. Jadi setiap naikin enamelnya ini di atas cat yang tadi saya obrolin, ya aman-aman aja kalau pakai ini. Kalau pakai lokal yang tadi saya sebutin, jadi ada triknya kalau pakai lokal. Cuman balik lagi ya, jadi trial and error-nya alangkah baiknya kalian bisa ngalamin sendirilah. Jadi nanti saat udah ngalamin, oh ternyata gua gagal ini ya. Jadi biar ada pengalaman lah. Apalagi nih? Tadi pas saya datang tuh, kayaknya saya lihat lagi ngegambar apa itu? Spakbor ya? Apa? Oh yes, betul. Ini ada spakbor. Ini baru banget tadi dikerjain. Nanti videonya teman-teman bisa lihat video yang pas lagi saya ngerjain. Cuman tadi pas saya lihat kayaknya nggak ada gambar-gambar dulu gitu, sketch apa langsung dikerjain ya? Itu teknik atau memang apa tuh, Mas Frank? Bisa dijelasin? Saya emang tipikal dari pertama kali belajar mendalami teknik pinset itu, saya orangnya paling anti menggunakan sketch atau batasan. Jadi sebenarnya ada sih beberapa yang emang kalau bikin teknik pinset tertentu saya harus tarik benang merahnya tengah-tengah gitu, garisnya tengah-tengah, senternya. Nanti lalu bentuk pinsetnya saya tidak pernah sampai detik ini benar-benar harus ditarik, di sketch apa. Saya paling tidak bisa begituan. Karena apa? Karena saya dari pertama kali belajar emang benar-benar pengen menyalurkan bakat saya secara benar-benar freehand alami. Jadi saya tidak mau di-sketch dulu apa dulu. Jadi ya karena saya dulu lagi zamannya kecil tuh suka gambar-gambar abstrak ya. Gambar-gambar abstrak itu kan nggak pernah di-sketch ya, langsung alami berbentuk gitu. Nah, dari segi pinset juga saya belajar itu ya emang nggak mau pakai sketch gitu. Jadi kayak tadi di spakbor itu kenapa nggak di sketch, sebenarnya mudah banget ya, karena sudah ada batasan line hitam sama silvernya. Jadi kita tinggal tarik aja si garis pertama yang besarnya, lalu kedua yang kecilnya. Nah sama kayak di sini juga. Jadi karena udah ada line-nya udah gampang. Nah cuman kalau beda hal nanti kayak mau bikin lettering tulisan Harley Davidson, nah dia harus bersketch, tidak bisa langsung di freehand. Karena ada dua kebiasaan saya. Jadi kalau untuk lining saya tidak pernah menggunakan sketch, pinstripe benar-benar freehand gambar pinstripe saya tidak pernah menggunakan sketch. Tapi kalau lettering harus di sketch dulu. Karena kalau lettering itu sifatnya font ya. Font itu kan besar kecilnya ataupun lebar dan dimensinya harus di sketch. Nah itu ada pengecualiannya sih. Nah begitu. Cerita soal motor-motor tua. Ya. Katanya, motor tua. Kata Mas Franky motor tua. Mereka pengerjaan
tulisan ya atau lainnya itu semua dikerjakan manual ya? Oh yes, betul. Nah, jadi untuk kelas motor tua ya, tapi hanya yang saya tahu sih ya, hanya khusus motor Amerika sama Eropa. Jadi motor Amerika Eropa itu dari era tahun 40-an atau bahkan tahun pertama kali berdirinya pabrikan motor di era 1901 lah, 01 kayak Indian, lalu lanjut ke Harley Davidson dan lain-lain tetek bengeknya lah ke Eropa. Dari tahun 1901 itu dia menggunakan, nah yang saya pegang ini tanki tahun 73, tua banget. Nah, jadi Harley Davidson itu dari pertama dia lahir sampai di era tahun 80-an semua lining-lainnya menggunakan kuas. Ini benar-benar freehand. Jadi tangan orang yang bikin semuanya. Jadi bukan di jenis ini aja, ini jenis FXC yang Sopel Head ya. Dia semua menggunakan line. Begitu juga di seri-seri lain, baik itu yang Iron Head-nya, Sporter-nya, ataupun seri-seri yang lainnya semuanya dari tahun jebrot sampai tahun era 80 tuh dia menggunakan semua teknik kuas. Menggunakan semua teknik kuas. Nah, kalau di era dekalnya, dia di era tahun 60. Di tahun 60 dia sudah menggunakan dekal. Di tahun 60 ya, di bawah 60 semuanya masih menggunakan kuas. Mulai di era tahun 40 dia sudah menggunakan dekal. Jadi 45-an itu di era sesudah WL itu dia sudah menggunakan dekal. Nah, di bawah itu semua masih menggunakan freehand. Bener-bener dikoas, jadi tulisan Harley Davidson itu dikoas, bener-bener dikoas. Dan itu jadi seni tersendiri ya untuk pabrikan Amerika sama Eropa. Beda Jepang. Kalau Jepang dari dulu sudah menggunakan teknik stiker atau dekal lah. Nah, lanjut sampai di era 80-an tuh Harley Davidson sudah mulai menggunakan sistem limited edition. Nah, di limited edition dari tahun 80-an sampai detik ini, yang limited tuh bener-bener tetap pakai kuas sampai detik ini, pakai kuas. Sisanya ada bantuan kayak dekal. Nah, begitu. Nah, di luar limited semuanya menggunakan dekal dari tahun 80 sampai detik ini. Nah, begitu Harley Davidson. Dan beberapa motor Eropa tua-tua juga gitu. Jadi kayak pabrikan BSA, AJS, Norton, Metro semuanya begitu. Jadi kayak BMW gitu. BMW juga kan lining spakbornya kayak gini kan. Itu semuanya menggunakan kuas, freehand. Nah, jadi makanya dulu saya kenapa tertarik mendalami bidang seni pinstripe itu salah satunya itu. Jadi karena saya emang pengen fokus emang bener-bener totalitas dalam dunia motor dan saya juga basicnya bisa menggambar. Jadi dalam hal-hal seni itu karena saya basicnya bisa pinstriper, custom painter juga bisa. Jadi kerjaan-kerjaan custom painting itu pertama kali saya buka garage saya udah belajar. Jadi saya sudah menguasai teknik custom paint, pinstriping saya bisa. Jadi saya tertarik untuk mengerjakan hal seperti itu tuh ya awalnya begitu. Jadi saya kayaknya enak sambil belajar. Nah, sebenarnya karena basicnya ada, jadi tinggal diasah dan diolah dan akhirnya dibiasakan dan sesuai dengan jam terbang yang bertahun-tahun jadi akhirnya bisa. Jadi nggak langsung bisa juga. Saya prosesnya lama karena saya tidak belajar dengan siapa tidak, dan eranya pada waktu 2006 belum ada teknik pinstripe yang rameh banget. Mungkin saya hanya orang kedua di Indonesia yang mendalami, karena orang yang pertama ada teman saya namanya Fahmi Free Flow. Dia mendalami lebih dulu dari tahun 2003, saya tahun 2006. Setelah itu saya mempelajari banyak banget teknik custom painting. Paling cukup lah pertanyaannya itu dulu ya Mas Franky untuk hari ini. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya bisa tanya langsung ya. Boleh. Jadi nanti buat teman-teman untuk detail untuk detail teknik pinstriping ataupun cat ataupun koas dan lain-lainnya, barangkali ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Terus nanti di situ bolehlah tinggalin apa yang perlu dibahas. Karena sekarang waktunya mau buka puasa dan ini tanggal 12 hari Rabu. Puasa ya? Iya. Jadi tadi sambil ngabuburit. Ini ngabuburit, betul. Ngabuburit sambil cari cuan, asik. Nanti jangan lupa videonya di like, di share, sama di komen ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.